Halo semuanya, selamat datang kembali di Apps Insan yang akan membahas seputar dunia aplikasi di HP Anda. Nah, hari ini kita akan membahas soal aplikasi yang bernama ProGo App. Aplikasi ini berbayar di Play Store sebesar Rp17.000. Ya, benar, Anda tidak salah dengar bahwa aplikasi ini sebesar Rp17.000. Nah, di sini kalau fungsi dari aplikasi ini adalah mampu mengatur tugas-tugas atau target-target yang bisa kita lacak. Ya, jadi aplikasi ini berfungsi sebagai melihat seberapa banyak progres yang bisa Anda dapatkan pada saat Anda mengerjakan target-target dari pekerjaan Anda. Oke, sekarang mari kita langsung masuk di menu ProGo App. Di awal-awal kita langsung disambut dengan daily quote dari aplikasi itu sendiri. Pengaturan ini bisa kita atur di setting. Kita bisa ngatur pada saat kita masuk di menu aplikasi itu, kita bisa melihat daily quote atau langsung ke goal-goal target yang sudah kita buat. Oke, jika kita melihat pada tampilan aplikasi ini, jika kita ingin melihat menu yang ada di atas adalah dengan mengetuk 3 strip yang di kiri atas. Lalu akan tersedia menu-menu seperti daily quote, goals, statistik, archive, categories, preference, request a feature, and report a bug. Tapi dari semua menu ini yang paling kita butuhkan adalah di menu 6 teratas ini. Untuk 2 di bawah ini bisa kita abaikan. Oke, sekarang mari kita masuk di menu goals. Di menu goals ini akan tersedia 4 menu lagi di atas, yaitu day, week, month, dan year. Artinya adalah harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kita bisa membuat target-target pekerjaan kita secara harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Semua tersedia secara fleksibel di sini. Dan jika Anda ingin menambahkan daftar targetnya, cukup mengetuk di sisi kanan bawah, yaitu menu plus di sini. Lalu kita bisa ketik namanya, misalnya adalah lari siang. Lalu kita bisa jelaskan deskripsinya, misalnya adalah lari 2 km. Deskripsi di sini berfungsi untuk menjelaskan target Anda secara lebih spesifik. Lalu kita bisa pilih kategorinya itu apa, misal fitness kalau dalam hal ini. Lalu kita bisa men-set prioritasnya sebesar berapa. Bisa kita geser di sini. Oke, kita bisa geser di sini. Lalu di bawah ada link to weekly goal, yang artinya kita bisa target ini bisa nge-link di goal mingguan. Dan seterusnya seperti itu. Kalau kita membuat target di mingguan, maka link weekly-nya juga bukan link weekly, tapi link to monthly goal-nya juga ada. Jadi akan saling berurutan antara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Alangkah baiknya jika kalian menyetel secara mingguan dulu, biar tidak kaget. Tapi kalau kalian udah pasti dengan target-target dari pekerjaan kalian atau target-target dari kebiasaan Anda bisa memulai di bulan. Untuk tahun mungkin akan terasa berat karena itu membutuhkan 12 jenis perencanaan, karena kita ada 12 bulan. Perencanaan itu harus matang. Tapi kalau untuk hal-hal yang dimulai dari hal yang kecil, bisa mulai di mingguan dan bulanan. Lalu dari mingguan itu bisa dipecah ke harian. Saran dari kami adalah mulai di mingguan, kemudian buat di harian. Seperti itu. Jadi memang aplikasi ini berfungsi mengingatkan target-target kita setiap harinya dan setiap bulannya. Oke, sekarang mari kita masuk di menu yang lain, yaitu statistik. Nah, statistik di sini berfungsi sebagai tracking progress dari pekerjaan yang kita selesaikan. Kalau misalnya seperti tadi ada banyak tugas di menu harian, maka di sini terlihat hanya 14% yang selesai. Kalau kita ingin melihat dari progres yang lain, kita cukup mengetuk di bagian yang ada tanda panahnya kecil di sini. Kemudian kita pilih this week, this month. Nah, perhitungan ini didasarkan pada goal kita yang tadi. Kebetulan tadi this week itu 50% karena dari dua pekerjaan ini sudah selesai 1 biji.
otomatis tinggal 50%. Ya. Jadi tergantung cara kita mengatur prioritas dan tugas yang bisa kita rencanakan di sini. Lalu di bawahnya adalah arsip. Arsip di sini berfungsi sebagai menyimpan target-target yang bisa kita gunakan, yang sudah pasti. Tapi biasanya arsip di sini sih tidak terlalu digunakan, karena yang terpenting adalah kita men-set goalnya setiap hari dan ataupun setiap minggu, karena goal bisa berubah-ubah. Dan juga target itu kan fluktuatif, tidak bisa hanya sama sesuai target yang kemarin. Untuk kategori kita bisa pilih di sini. Ada relationship, fitness, education, bisnis, dan ini dari kami menambahkan makan snack. Kalau kalian ingin menambahkan kategori, kalian bisa pilih di menu, ada plusnya di bawah nih, ketuk aja. Kalian ketik namanya, misalnya makan. Oke. Lalu kita bisa centang di sini dan ada kategori baru. Ya, jadi kategori ini kalian bisa klasifikasikan sesuai dengan target dan pekerjaan Anda. Lalu di bawah kategori adalah preference. Ini berfungsi mengatur tema-tema yang di menu ini. Kalau kalian suka warna gelap ya tinggal pilih di sini. Kalau kalian suka warna terang, kalian bisa pilih di menu yang terang di sini. Semua tergantung pilihan Anda masing-masing. Ya. Untuk di bawah ini request feature dan report bug ini nggak terlalu signifikan, karena memang ini untuk orang yang memang berpartisipasi lebih tentang kemajuan aplikasi ini. Ya. Untuk prioritas sendiri bisa kita tentukan sesuai pilihan kita. Aplikasi ini berfungsi membantu kita dalam men-tracking target-target kita dan membimbing agar target kita tetap sesuai dengan rencana. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.